Ya, koalisi yang dibentuk oleh Partai Gerindra dan juga PKB ini sudah memenuhi ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidensial threshold di 2024. Hanya tinggal menunggu mendeklarasikan siapa calon presiden juga calon wakil presiden di 2024. Meskipun sudah memenuhi ambang batas, apakah Gerindra dan juga PKB ataupun koalisi ini dapat unggul di 2024? Kita akan membahasnya, sudah bersama saya melalui via Zoom. Ada Bang Zainul Munasihin, pengurus DPP PKB. Apa kabar Bang Zainul? Bang Selamat, selamat malam. Ya, baik. Kemudian juga ada Bang Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia. Apa kabar Bang? Sehat, Alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah ya. Kabar Bang Zainul? Baik, Alhamdulillah. Bang Jayadi lama ini nggak ke. Ya, Oke. alhamdulillah. Oke. Oke, ini reuni di sini ya. Saya ke PKB terlebih dulu deh. Bang Zainul, terkait dengan terbentuknya ataupun dibentuknya koalisi dari Gerindra dan juga PKB ini sebenarnya apa yang melatar belakangi hingga akhirnya memiliki gagasan untuk membentuk koalisi bersama begitu? Ya, terima kasih Bang Banu. Jadi latar belakang kenapa PKB kemudian mencoba untuk membangun koalisi dengan Gerindra, ini kan bagian dari proses dan juga tahapan yang harus dilalui oleh partai politik terkait dengan Pilpres 2024. Kan ada dua tahapan dalam Pilpres itu. Yang pertama adalah tahap tiketing, yaitu mencari tiket agar kita bisa berangkat mengusung pasangan yang kita calonkan. Setelah itu kemudian baru ke tahap yang berikutnya adalah tahap kompetisi. Nah, sekarang ini adalah masih pada tahap tiketing. Jadi menentukan siapa pasangan yang akan kita usung. Karena kita menganut ketentuan tentang presidensial threshold, maka bagi PKB koalisi itu menjadi suatu hal yang mutlak. Karena apa? Karena memang perolehan kursi dan suara kita masih belum memenuhi ambang batas presidensial threshold. Oleh karena itu kita menjajaki dengan Gerindra dan alhamdulillah kita mendapatkan respon yang luar biasa dari Partai Gerindra, dari Ketua Umum Pak Prabowo Subianto. Dan hari ini sudah ditindaklanjuti pada level yang semakin detail dan juga semakin solid ke tingkat pengurus PKB dan Gerindra di level bawah. Beberapa pertemuan sudah kita lakukan di level pengurus tingkat provinsi dan nanti akan ditindaklanjuti di level yang lebih mikro lagi. Saya kira itu Mas yang melatar belakangi kita. Baik, apakah sudah ada obrolan lebih mendalam begitu terkait dengan koalisi bersama ini, Bang? Pembicaraan kita masih berkisar di soal visi dan misi, menyamakan persepsi kita bagaimana membangun Indonesia ke depan. Misalnya pendekatan pembangunan apa yang harus kita pakai, prioritas pembangunan apa yang harus kita dahulukan, seperti itu. Jadi lebih sifatnya adalah paradigma pembangunan Indonesia ke depan. Sambil kita menjajaki beberapa kemungkinan untuk melebarkan sayap koalisi ini agar bisa diikuti oleh partai-partai politik yang lebih banyak. Baik. Saya ke Bang Jayadi. Bang Jayadi, terkait yang Anda lihat dengan koalisi ini seperti apa? Karena ada dua nama besar di sini, ada Pak Prabowo dan juga ada Bang Muhaimin, gitu ya. Kalau melihat dari dua nama ini, apakah partai ini, maksudnya dua koalisi ini sejauh ini bagaimana menurut Anda? Ya, koalisi Gerindra PKB itu sangat potensial untuk terjadi. Ya, pertama, soal tiketing presidensial threshold kan memenuhi Gerindra 12%, PKB itu kalau kursinya sekitar hampir 10% ya, Bang Zainul ya. Udah cukup. Itu yang pertama. Yang kedua, secara kualitatif ini sangat potensial. Kenapa? Gerindra itu partai yang lebih berkarakter nasionalis ya, katakanlah begitu. Sementara PKB itu adalah partai yang berkarakter religius nasionalis, terutama mewakili kalangan tradisional religius nasionalis yaitu NU. Pak Prabowo selama ini, jadi dia diharapkan bisa didukung oleh kalangan NU, terutama di daerah-daerah yang mana PKB itu kuat. PKB itu kan kuat terutama di Jawa Timur, kemudian Jawa Barat, dan di beberapa bagian Jawa Tengah. Kita tahu misalnya Pak Prabowo kan kalah di periode 2019 di Jawa Timur. Nah, diharapkan PKB yang cukup kuat, saingan sama PDIP kan di Jawa Timur itu, kekuatan PKB, kadang nomor 1, kadang nomor 2, tergantung daerahnya.
Jadi dari sisi gabungan Baik. antara nasionalis dan religius itu Baik. itu cocok gitu. Bang, Ketiga, iya baik. Silakan lanjutkan. nah yang ketiga capresnya sudah ada ya, dengan asumsi bahwa PKB tidak ngotot untuk jadi capres, maka capresnya sudah ada, yaitu Pak Prabowo kan. Dan bukan hanya ada capresnya itu, Pak Prabowo sebagai bakal capres itu dalam berbagai sigi atau jajak pendapat selama beberapa tahun terakhir ini menunjukkan bahwa Prabowo masih cukup kompetitif dan bisa bertarung untuk pemilu 2024 nanti gitu. Nah, jadi tinggal sekarang hitung-hitungannya itu, kalau secara tiketing udah, secara kualitatif gabungan kedua partai ini masuk akal dan potensial. Nah, sekarang tinggal satu tuh hitung-hitungannya, bagaimana pasangan yang akan dibangun. Baik, baik. Artinya tergantung kepada siapa Baik. cawapres yang akan Baik. diusung. Baik. Apakah akan tetap Caimin atau Baik. Gus Ami, Muhaimin Iskandar, atau Baik. nanti Muhaimin Iskandar akan menyorongkan nama lain misalnya, Baik. setelah dihitung-hitung secara politik, terutama soal elektabilitas pasangan. Baik, ditahan dulu Bang Jayadi, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami di Newsroom.